investor itu langsung datang dengan sangat cepat untuk menjual 5,5 hektar sisanya tadi. Nah, pengalaman ini sebenarnya harus kita tiru, misalkan gitu. Jadi kita harus menyiapkan strukturnya yang kuat seperti apa, jaringan-jaringannya tidak hanya misalkan tadi itu terminal maunya, tapi jaringan jalannya dibuatkan lebarnya sekian dan seterusnya, kemudian direncanakan sebagus mungkin yang mengarah ke kawasan industri itu, sehingga nanti ketika betul-betul ada investor, tinggal langsung ngomong itu loh, sudah ada jalannya, sudah ada instalasi pengolahan air limbahnya, ada segala macamnya. Nah ini mudah-mudahan tidak sekedar mudah untuk diucapkan, tapi memang betul-betul bisa kita laksanakan begitu. Peluang besar ini, terutama untuk teman-teman yang dari Indonesia Timur, dari Papua segala macam, jalannya dulu dianukan gitu. Dan saya lihat di sana udah mulai banyak kok, tiba-tiba jalan udah bagus segala macam. Nah kemudian sistem energinya seperti apa, air disiapkan, kemudian tadi pengolahan limbahnya juga sudah disiapkan, maka investor pasti akan dengan cepat untuk datang gitu. Nah, ini contoh yang sukses kan begitu ya. Contoh yang tidak sukses ada di Kupang, ada kawasan industri Bolok namanya. Nah, kawasan industri Bolok ini sudah disiapkan lama, jalannya udah bagus, meskipun masih ketahan di beberapa spot begitu, tapi sistem energinya tidak disiapkan. Sistem energinya tidak disiapkan, belum disiapkan lah istilahnya, belum beroperasi begitu. Nah, ke depan pasti akan sangat cepat itu untuk anunya. Sampai sekarang sekian lama ternyata memang harus berhenti dulu, terutama kena ini jedah COVID ini ya, kena jedah COVID. Jadi dia harus berhenti dulu karena harus penyesuaian dan seterusnya. Jadi saya pikir tetap bahwa kita masih harus banyak belajar lagi untuk bagaimana sih sebenarnya penempatan yang sudah sesuai dengan struktur ruang itu bisa kita eksekusi dengan baik, kita bisa aplikasikan di lapangan dengan baik. Termasuk tadi blok, kemudian subzona menjadi zona dan seterusnya itu sesuai banget dengan struktur ruang. Kira-kira masih agak nanti kita lanjut diskusi di Malang saja Mbak Kitin ya. Oke, siap. Udah ada pencerahan tadi kayaknya kata kuncinya land banking sama pancingan, Mas. Betul. Monggo Pak. Ya, nanti lanjut di Malang aja. Ya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Titin. Oke. Ini isu land banking ini juga kayaknya isu yang menarik untuk kita bahas nih Pak. Tapi mungkin kalau di pertemuan ini nggak cukup waktu ya, tapi nanti kalau mungkin nggak ada pertanyaan bisa kita diskusikan itu land banking nih. Betul Pak. Ini ada satu penanya lagi nih, Bu Ika Natalia yang sudah resen. Monggo Bu Ika Natalia. Ini orang saya lagi nih Pak. Waduh, fansnya banyak ya Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat semua. Apa kabar Mas Arif? Sehat. Ya ini mungkin pada kesempatan kali ini mohon izin Mas Arif, saya bergabung mungkin dalam rangka diskusi ya Mas ya, karena memang ada beberapa kendala atau hambatan dan juga permasalahan yang tengah kami hadapi dalam penyusunan RDTR kebetulan di daerah saya. Mungkin kalau tadi berbicara dari sisi akademisi maupun dari profesional tenaga ahli, kalau mungkin dari saya ini mungkin dari kebijakan ya Pak ya, karena kebetulan saya di pemerintah. Ya, mungkin mohon izin Mas Arif, saya langsung saja ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dalam penyusunan rencana tata ruang, khususnya dalam pengaturan pemanfaatan, Mas, apakah yang diutamakan itu adalah potensi atau kondisi kegiatan yang sudah ada, ataukah kita tetap harus memperhatikan atau mempertimbangkan asas kepemilikan atau penguasaan tanah atau lahan tersebut? Itu yang pertama, Mas. Kemudian yang kedua, kebetulan ini ada case di daerah saya yang berkaitan dengan kawasan pertambangan migas khususnya. Di dalam penyusunan RDTR kami, kebetulan ini merupakan salah satu masalah yang lagi dibahas secara intens. Salah satunya begini, Mas, di dalam
pola ruang, kawasan pertambangan migas ini hampir mendominasi di beberapa kawasan atau area di tempat saya. Jadi, apakah dalam penyusunan rencana detail ini dapat menggunakan ketentuan khusus? Karena kebetulan kawasan pertambangan migas ini bertampalan dengan kawasan pemukiman. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Mas, yang terakhir, untuk pengaturan ketentuan khusus di dalam Permen 11/2021 ada mengatur terkait kawasan Hankam. Jika kondisi sebaliknya, misalkan begini, kebetulan kegiatan Hankam ini berada di dalam kawasan permukiman atau perumahan dan juga kawasan pariwisata. Dominan kegiatannya kawasannya adalah permukiman dan pariwisata. Apakah memungkinkan diatur dengan menggunakan ketentuan khusus atau dengan pengaturan lainnya, semisal dengan TPZ spesifiknya sih conditional use yang ada di dalam Permen 11 itu. Karena memang ini juga merupakan salah satu permasalahan yang mana kaitannya juga ada dengan pertanyaan saya yang pertama dan implementasi pengaturan rencana tata ruangnya pada pertanyaan saya yang terakhir ini. Mungkin itu saja, Mas Arief. Mudah-mudahan saya bisa diberikan masukan yang dapat membantu kami tim dalam memberikan arahan kebijakan di dalam penyusunan rencana detail tata ruang di kota kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, monggo Pak Arief, langsung. Lah ya itu kok jadi ajang curhat alumni saya ini, Pak. Nah, itu kita juga ikut dapat ilmunya kok, Pak. Nggak masalah, Pak. Nggak masalah, gitu. Kita nggak janjian loh, Pak. Nggak janjian. Saya baru ketemu ini. Pak Ike ini udah top lama banget nggak ketemu ini. Ya, kasus-kasusnya menarik-menarik ya. Ini iya. Kasus-kasus real semua ini. Iya, nih serius ya. Kalau Mbak Kitin tadi itu orang Malang, Pak. Kalau Mbak Ike ini orang Tarakan, Pak. Orang Kalimantan Tarakan. Utara. Yeah. Tarakan. Jadi lengkap ini sebenarnya. Jadi ya kok tiga kasusnya kok semua ini. Tapi yang sederhana aja dulu yang saya jawab malahan Hankam. Hankam ini sederhana karena kita itu memang dalam posisi apapun selalu harus mengedepankan Hankam. Pertahanan keamanan nasional itu memang tetap harus diadukan. NKRI harga mati itu memang nggak bisa dibantah. Nah, pengalaman ada di saya RT RW ini ya, bukan RD, RT RW Kabupaten Buleleng. Kemudian Bapak Dandimnya didatangkan, Pak. Kemudian presentasi saya takjub juga. Buleleng itu menghadap ke laut. Jika lawan atau musuh datang dari laut, maka pertahanan kita itu adalah ada di bagian pantai. Saya langsung, waduh iya ya, memang betul ya kalau itu memang benar. Bukan hanya tsunami ini, kalau lawan betul-betul datang harus segala macam. Maka kita sudah titik-titik keamanan kita ada di sini. Yang itu kemudian diberikan ke kami koordinatnya. Kita cek di lapangan, alhamdulillahnya adalah daerahnya daerah perkebunan. Daerah perkebunan semua. Nah, ini akhirnya masuk ke dalam ketentuan khusus tadi. Tapi, ada tapinya, karena Hankam itu yang nomor 1, maka ketentuan khususnya di pola ruang keluarnya adalah lahan untuk Hankam. Di peta ketentuan khususnya baru Hankam yang saat ini isinya adalah perkebunan. Sehingga perkebunannya tetap jalan, Hankam jika sewaktu-waktu akan dibutuhkan akan harus dilepaskan. Kira-kira begitu. Itu yang Hankam ini tadi. Jadi apakah itu untuk permukiman atau pariwisata segala macam. Terutama umpamanya kalau kasus yang dulu zaman-zaman zamannya masih Bapak Pembangunan itu kan di Pasuruan sampai ada istilahnya ada kecelakaan begitu kan, karena yang bapak-bapak dari militer lagi latihan perang, ternyata warganya lupa harus disingkirkan dulu. Ini lupa. Akhirnya yang ada yang kena itu jadinya panjang ceritanya. Sehingga hal semacam ini yang jangan sampai ada terjadi kalau di lapangannya, tetapi dalam hal tata ruangnya tetap daerah itu adalah Hankam meskipun dia untuk kawasan latihan militer, tetap dia harus jadi Hankamnya dulu di pola ruangnya.
Nah, baru ketentuan khususnya boleh untuk permukiman, apalagi pariwisata. Karena pariwisata ini juga nanti ke depan pasti akan lebih tegas lagi. Pariwisata itu boleh jadi bukan pemanfaatan ruang, tapi fungsi ruang, fungsi pemanfaatan. Jadi beda. Jadi misalkan kalau ini kebetulan yang tanya pernah kuliah di Malang atau yang di itu misalkan apa ya ini Gembira Loka. Gembira Loka itu kan betul ya di Jogja nggih. Kebun binatang di Jogja. Itu penggunaan lahannya adalah kebun binatang. Bukan kemudian pariwisata kan gitu, bukan. Pariwisata tetap fungsinya. Artinya sekarang pariwisata itu bisa merambah ke semua pemanfaatan. Ada hutan yang kemudian dijadikan pariwisata. Ada pertanian yang kemudian dijadikan pariwisata. Jogja itu jagoannya itu. Hutan ada, Pak, sawah ada, sungai ada, apalagi ya yang sampai nggak ada nyebutan loh. Kampung ada, Pak, ya. Kampung yang kemudian dijadikan pariwisata, tinggal di dalamnya segala macam. Banyak, Pak. Nah, ya itu banyak. Itu berarti tetap perumahan di pola ruangnya, tetapi ada ketentuan khusus dia masuk ke pariwisata. Jadi tidak hanya seperti itu tadi. Nah, kemudian tambang migas. Ini yang memang agak susah untuk dianukan karena ketika itu dominasinya memang ada di sana dan memiliki potensi, artinya potensi migas itu kan bukan hanya lokal, bukan hanya daerah. Saya sangat yakin itu. Pasti itu hubungannya dengan nasional. Kan begitu ya. Jika itu benar, maka sebenarnya disinilah pentingnya ketika kita mengkaji yang namanya perencanaan tata ruang itu harus selalu melihat eksternal dan internal. Nggak bosan-bosan ngingetin itu. Eksternal dan internal. Ketika kita bicara migas hanya ngomongin internal, nggak mungkin. Kita ngomongnya migas itu pasti terkait dengan eksternal. Maka boleh jadi nasional itu ngomong, sudah Tarakan sebagian saya jadikan Hankam, sebagian untuk permukiman, sebagian migas. Migasnya kayak apa? Diatur oleh nasional akhirnya. Memang seneng nggak seneng, mau nggak mau kan gitu. Jadi harus memang itu kajian eksternal yang memang melekat dalam perencanaan tata ruang yang sering terlupakan oleh kita-kita yang kalau lagi praktek begitu. Jadi ini saya pikir memang harus ada itu. Tapi kalau terkait dengan tadi RDTR-nya tetap memang masuk ke ketentuan khusus masih memungkinkan. Jadi tinggal dilihat kalau dia baru eksplorasi ya masih ngikuti apa adanya yang di sana. Tapi kalau sudah eksploitasi tentunya berubah tingkat kepentingan. Istilahnya tingkat kepentingan memang. Jadi kalau sudah dieksploitasi berarti pola ruangnya adalah pertambangan migas, baru ketentuan khususnya nanti akan ada di sana mungkin perkebunan, mungkin permukiman dan seterusnya. Nah, kemudian yang tentang penguasaan lahan sekali lagi bahwa kita selalu kalau lagi praktek itu mesti tanyakan itu kan tanah saya, warisan satu-satunya lagi, cuma satu kapling lagi, terus saya nggak boleh bikin rumah di situ, itu gimana gitu. Nah, saya selalu biasanya langsung berlindung kepada undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar Negara kita. Bahwa bumi, air, udara itu dikuasai oleh negara untuk kepentingan bla 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 bla, itu langsung hafal semuanya. Sehingga memang akhirnya ada mekanisme di dalam RD itu, jika itu tanah memang satu-satunya, kewajibannya pemerintah adalah menguasai tanah tersebut dan kemudian digantikan di tempat lain. Saya lupa tapi istilahnya di dalam RD ini, kebanyakan ini otaknya. Jadi ada mekanisme untuk menggantikan tanah yang memang dikuasai memang cuma satu. Tapi kalau tanahnya banyak segala macam nggak ada masalah tentunya. Tapi yang bermasalah itu tadi tanah warisan satu-satunya lagi dan seterusnya begitu. Nah ini yang saya pikir tetap bahwa kita tetap memperhatikan yang sudah ada. Kita memperhatikan existing iya, tapi jangan terlalu memperhatikan existing. Akhirnya perencanaan kita ngikuti kaidah existing. Kalau kayak seperti itu sama dengan unplanned kan gitu ya. Tidak ada perencanaan di situ. Jadi harus punya perencanaan struktur yang sangat kuat sehingga kita tidak kalah dengan itu. Sama halnya kalau alam
sudah seperti itu, kemudian kita tidak mau ngapa-ngapain tentang alam, ya berjalan apa adanya. Bahwa kemudian langsung terbelalaklah kita ketika tetangga kita yang Malaysia itu punya genting highland begitu. Genting highland itu kalau di Malang ya batu, ada panderman, pandermannya ditutup sama mall, hotel, dan seterusnya begitu. Itu kalau di Indonesia sudah rawamenya minta ampun kan gitu. Tetapi itu memang yang kemudian nantinya akan terjadi kan gitu, mau nggak mau nanti akan hal-hal yang semacam itulah. Jadi existing iya, tetapi ketika existing tadi itu tidak produktif dalam arti yang positif, maka nggak ada salahnya itu kita rubah supaya menjadi yang produktif dalam arti yang positif. Sekali lagi seperti itu, karena ruang yang baik adalah ruang yang produktif, bukan ruang yang rame, bukan ruang yang macet, ruang yang bukan, tapi ruangnya adalah ruang yang produktif. Kira-kira itu mungkin nanti. Nah, ini agak susah ini janjiannya dengan Mbak Ike ini kalau ada yang nggak kurang segala macam. Ya, bolehlah nomor WA masih ada di situ kok ya. Siap. Ya. Terima kasih Gitu, banyak Mas Arif atas masukan dan pencerahannya. Sama-sama. Baik, terima kasih. Wah, diskusinya hangat juga ini ternyata nih. Ya, ada banyak isu yang bisa kita gali dari RDTR ini ya. Dari praktiknya sampai kemudian ke implementasinya dan juga kasus-kasus yang dihadapi di lapangan, karena memang sistem perencanaan kita ini berhadapan dengan kondisi yang sangat dinamis, dan ya konteks yang sangat berbeda satu daerah dengan yang lainnya. Ya, forum-forum seperti ini pada akhirnya bisa menjadi sarana untuk sharing pengalaman dan juga sharing studi kasus, sehingga nantinya jika kita menghadapi kasus yang serupa atau hampir sama, kita sudah punya inspirasi ini untuk bagaimana kita menghadapinya. Oke, baik. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya atau mungkin berdiskusi. Monggo, bisa raise hand atau mungkin langsung open mic. Adik-adik studio tuh. Adik-adik yang studio tuh mana suaranya nih? Adik-adik yang sambil studio. Nunggu Pak Yunas. Jadi yang studio tuh mana suaranya nih? Oke. Jadi terinspirasi ini tadi. Jadi Pak Farel, apa kabar? Pak sama Mas Dominikus tadi itu ada di Manokwari, kemudian Bu Ike ada di Tarakan. Jadi mungkin kalau toh kita nanti luring, mestinya hibrid jauh lebih efektif Pak ya. Jadi kita buka juga kemudian ya ini kalau antusiasmenya kayak begini. Oke. Ya. Oke, monggo. Ya, teman-temannya studio nih. Wah, ini sudah ditantang oleh alumni nih. Ini kisah alumni sukses juga loh, nih alumni TNY yang kemudian menjadi ketua IAP Papua Barat di Manokwari ya, Bang Domi ya. Benar, di Manokwari. Manokwari ya. Kemarin cuma sempat mampir ke Ran City sama Basior, tapi tidak lama di Manokwari. Ya, oke. Silakan Bapak Ibu atau teman-teman. Pak Faril. Ini yang kayaknya lagi rame RDTR nih Pak Faril nih. Bolak-balik Blok M demi RDTR OSS nih. Pokok jangan ke Kalibata aja. Siap. Assalamualaikum Pak Arif. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Monggo Pak Arif. Lama tak jumpa Pak Arif. Sehat Pak ya? Iya Pak Arif. Ini Pak Arif, saya kok ketika melihat ketentuan-ketentuan yang baru, aturan-aturan yang baru tentang RDTR ini sendiri sangat menarik sekali ya Pak ya. Apalagi tadi Pak Arif menyampaikan mengenai sebenarnya apa sih tujuan dari OSS itu sendiri ya. Sebenarnya kan menarik investor yang katanya tadi yang luar biasa besarnya itu sendiri agar memudahkan untuk menanamkan atau menginvestasikan ya di daerah itu sendiri. Nah, mungkin ini Pak Arif yang ingin saya tanyakan, langsung saja mungkin kesimpulan akhirnya aja lah. Ini pengalamannya Pak Arif untuk penyusunan RDTR yang sebelum adanya OSS dengan sekarang yang sudah ada OSS. Itu kekurangan kelebihannya itu seperti apa?
Yang kemudian juga tantangan ke depan itu akan seperti apa sih? Ya, terkait dengan ini, karena percepatan itu sendiri malah menjadi perlambatan ya Pak Arief ya. Banyak maunya, dinamis tadi seperti katanya Pak Yunas juga, betul-betul dinamis. Ada perubahan, satu perubahan lagi, ada berubah lagi gitu, menyesuaikan semua dengan kondisi yang ada di lapangan. Apalagi yang terakhir kemarin tiba-tiba muncul istilahnya tuh LSD ya Pak ya. Tiba-tiba muncul SD yang kemudian jadi bingung, yang sudah diatur dirubah lagi kayak gitu. Jadi gitu Pak Arief. Monggo silakan, terima kasih Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Faril. Ini ini pertanyaan singkat yang padat dan berat. Jadinya. Kalau pertanyaan ujian, Pak. Iya. Satu pertanyaan nanti beranak jadi banyak. Jadi OSS ini sekali lagi memang tadi perangkat yang software yang diinginkan oleh pemerintah pusat supaya dari sisi tata ruang itu memiliki bahasa yang sama, gitu. Maunya begitu. Sampai saking kepinginnya sama, itu istilah di dalam legenda peta pun harus sama persis. Dan pada akhirnya bingung. Misalkan ini sempadan kereta api itu belum terakomodir. Sempadan kereta api belum terakomodir. Yang ada adalah akhirnya menjadi perkebunan rakyat, kan lucu. Diperbolehkan untuk menjadi perkebunan. Loh, kok bisa jadi perkebunan gitu. Iya, karena di kiri kanannya itu 30 meter. Jadi kalau di sana nanti ditanami jagung segala macam, ya masuk akal sih, tapi ya nggak gitu juga gitu kan. Jadi ini yang perkembangan ini nanti ke depannya memang akan lebih dihaluskan lagi, bahwa ada slot untuk sesuatu yang memang itu sifatnya lokalitas, nggak bisa dibantah, memang agak susah untuk itu kemudian disamakan seluruh nasional. Itu nggak mungkin begitu. Kalau ada rumah panjang di Kalimantan, mungkin ada rumah adat di Papua, beda banget gitu loh, beda banget dengan kampung adat yang ada di Bali umpamanya. Satunya itu bentukannya adalah fasilitas, satunya udah kawasan. Kayak begini kan nggak bisa disamaratakan. Saya sering juga selalu menjadi provokator di daerah itu dalam arti tata ruang. Kalau di undang-undang tidak boleh sempadan sungai itu dibangun. Tapi kita jangan lupa juga bahwa nenek moyang kita hidupnya dari air. Kalau di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, bukan lagi di sempadan, tapi di atas sungai. Hidupnya malah di atas sungai. Nah, ini kan repot jadinya. Jadinya ada pengalaman yang menarik ketika kami datang ke Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Proyeknya itu adalah drainase. Tahu nggak drainasenya di mana? Di atasnya laut. Kampungnya itu di atasnya laut. Ini gimana toh? Dan harusnya disikapi secara lokal bahwa drainasenya tetap, tapi istilah drainnya itu loh, mengeringkannya, drainasenya yang dipakai, bukan jaringan drainase dalam arti seperti di Jawa bikin jaringan panjang begitu, enggak, tapi tiap rumah 4, 5, 6 rumah komunal bikinlah septic tank komunal, bikinlah apa yang komunal yang kemudian itu diolah keluar ke laut, jadinya tetap menjadi lautnya tetap tidak tercemar, semacam itu yang pemahaman semacam itu ke depan memang menjadi tantangan betul. Di OSS itu memang harus betul-betul jadi tantangan. Nah, sebelumnya memang kita memiliki kreativitas tanpa batas. Nah, kira-kira begitu kalau sebelumnya. Jadi ada setiap daerah punya terminal dan betul-betul diwujudkan. Wah, terminal. Begitu sudah dibangun, yang masuk ya nggak tahu siapa yang masuk gitu. Kosong terminalnya. Karena tadi itu bombastis aja, yang namanya kabupaten harus punya terminal, keluarkan. Yang namanya kota harus punya terminal, keluarkan. Wah, akhirnya begitu dijadikan bangunan kosong semua, nggak ada yang Nah, ini yang memang dihindari di OSS. Kalau sebelumnya memang saja. Tapi itu hal yang negatif. Positifnya pastilah banyak lah. Kalau saya pikir ketika dulu kita masih bisa berkreasi dengan sangat inovatif gitu ya, terkait dengan bagaimana menguatkan karakter. Saya pernah bikin
Misalkan di Bajawa itu batiknya orang Bajawa Flores itu hurufnya S. Huruf S, huruf S, huruf S. Saya lihat kok banyak huruf S, ini apa maksudnya? Ternyata memang bahasa sana saya lupa. S itu apa begitu. Tapi itu singkatan dari bahasa daerah yang sangat indah maknanya begitu. Filosofinya indah. Sehingga saya bikin struktur ruang yang bentuknya S begitu. Bentuknya S artinya. Itu masih memungkinkan. Kalau sekarang harusnya lebih bisa lagi sebenarnya, tapi kita berkutat ke yang sifatnya administratif tadi, Mas Ian. Hal-hal yang sifatnya berkarakter substansial seperti itu malah terlewatkan. Bahwa Kota Malang, kalau Bapak Ibu bisa cek nanti di Google begitu, itu dibuat oleh Thomas Carsten sekitar tahun 1910-an begitu sampai 1920-an. Nah, Thomas Carsten sendiri berkebangsaan Inggris yang menjajah Belanda, tapi yang merencanakan Inggris. Dan ternyata tidak semena-mena si Thomas Carsten ini kemudian memasukkan unsur-unsur Inggrisnya, dia tidak. Jadi ada daerah, nanti dicek, Jalan Kawi, Jalan Jakarta, Jalan Anu itu kalau digandeng, jadi bentuk topinya company Belanda. Saya nggak ketemu Thomas Carsten. Dalam mimpi pun, kemarin kayaknya saya paksa untuk ketemu itu, akhirnya dia ngomong, ngaku memang iya. Saya memang berfilosofi kepingin bikin jalan kayak topi company-nya Belanda begitu. Dan itu memang benar. Padahal daerah yang dia rencanakan itu daerahnya datar. Artinya kalau dia mau bikin grid gampang. Tapi dia tidak punya karakter di sana. Nah, kemudian di daerah yang dikuasai oleh negara kita, basis perjuangan di daerah Tugu segala macam, maka Thomas Carsten membuat bintang yang filosofinya tetap erat dengan keislaman. Jadi ada bintang, jadi ada jalan yang bintang itu di Tugu. Coba cek Bapak Ibu di Tugu Tugu balai kotanya Malang, itu bentuk jaringan jalannya bentuknya bintang. Sengaja dibuat bintang seperti itu luar biasa menurut saya. Jadi berkarakter banget anunya. Kemudian bagaimana dia membuat landmark yang ketika keluar dari stasiun itu bisa melihat Tugu, lihat kemudian Gunung Putri Tidur. Nah, semacam hal-hal yang semacam itu yang kita nggak boleh kalah kan gitu ya dengan si Thomas Carsten tadi untuk perencanaan ini. Kita harus selalu mengupdate ini. Jadi mudah-mudahan lah ke depan kita menjadi lebih dibutuhkan pada akhirnya begitu loh. Jadi orang awam yang bukan orang planologi akhirnya bener ya perencanaan itu dibutuhkan. Jadi ingat katanya Gus Baha ini anunya. Jadi kita wajib membeli kebenaran. Ini tugas Pak Yunas, tugas Pak Fahril, tugas Pak Dominikus. Ini wajib kita beli kebenaran ya. Untuk supaya tata ruangnya benar-benar dipegang oleh orang yang kompeten, dipegang oleh orang yang punya. Nah, ini ada Pak Iwan itu. Wajiban itu Pak Iwan membeli kebenaran untuk supaya tata ruang itu menjadi benar dan kemudian dibutuhkan oleh banyak orang dan orang awam akhirnya mengakui, yang namanya tata ruang itu penting ya, harus kita usahakan dengan benar, idealis. Jadinya agak ngelantur ini Pak Fahril gara-gara pertanyaannya Pak Fahril ini. Monggo. Ya, terima kasih Pak Arif, terima kasih. Oke, baik. Ya, menarik memang peran planner ke depannya ya, dan juga pembahasan terkait OSS ini. Ya, di satu sisi memang beban administrasinya tetap sangat berat sehingga melupakan substansi, tapi sisi positifnya juga memang tadi ada keterkaitan ya, membangun keterkaitan, keterpaduan rencana antar daerah. Meskipun di sisi lain juga tantangannya bagaimana supaya ya ini sepertinya memang penyakit lama pemerintah juga ya, karena ingin apa gitu. Bahasa dalam rencana tata ruang pun juga akhirnya harus sama semua gitu. Dengan tempat lokalitas atau keunikan lokal gitu. Jadi ini menarik. sedikit anu Pak. Monggo Ibu yang boleh. Monggo. Pak Yunas, ada sharing pengalaman saja. Kalau Bapak Ibu punya waktu, ini bukan mau promosi daerah atau apa bukan, malah di Kabupaten Badung, Bali. Itu di kantornya penanaman modal. Nah, kira-kira bayangan tentang OSS itu seperti itu. Itu di sana sudah dilaksanakan malahan. Jadi kita masuk ke gedung itu, kemudian ada kebayangnya adalah
tab atau HP raksasa. Besar banget soalnya. Kira-kira lebarnya itu dia berdiri gitu ya, potret. Jadi lebarnya 1 meter, tingginya kira-kira 1,5 meter begitu. Besar banget. Itu kemudian berisi tentang peta RD lagi. Jadi kita bisa klik, kemudian di situ fungsinya apa, pemanfaatannya apa, ada. Jadi pas kami ke sana, kemudian ada warga, Bapak mau ngapain? Saya mau ngecek tanah yang mau saya beli itu pemanfaatannya apa. Kemudian dicek sama beliaunya, ternyata bukan untuk hunian, padahal dia kepingin untuk rumah. Dan itu dengan tegas enak jadinya. Oh, berarti saya nggak jadi beli karena memang itu bukan pemanfaatannya seperti yang saya anukan. Nah, ke depan kira-kira kalau seperti itu kan keren itu. Jadi mungkin Pak Dominikus ini bisa studi banding nanti dari Papua langsung ke Kabupaten Badung, Bali loh. Bali lagi kan enak itu, main-mainnya enak itu sana. Kemarin waktu ke Bali saya janji ke sana sudah mau diterima, lupa Pak Iwan, jadi sudah nggak jadi. Nggak tahu ini bulan depan ini. Nggak jadi tuh, nggak jadi ke sana. Nggak jadi. Oh, terlalu banyak acara kemarin. Okay. Iya. Gitu Pak Yunas. Mungkin saya atau ke Badung Bali ya Bu ya. Oke, monggo yang studio ini ini kita dikasih waktu sampai jam 6 sore Pak. Masih ada waktu 2 jam untuk berdiskusi. Oke, monggo silakan. Saya buka forumnya. Pak Yunas, saya Pak. Oh, monggo. Ya, karena mahasiswa ini belum ada yang nanya. Mungkin saya ini aja Pak Arief sharing pengalaman Pak Arief aja. Jadi yang saya tanyakan ringan sekali, ringan banget. Jadi biasanya kan kalau kita menyusun RDTR gitu ya di satu tempat gitu kan. Nah, itu kan terutama kalau yang RDTR itu yang katakanlah biasanya satu kecamatan gitu kan, ada yang lingkup atau lingkup wilayahnya satu kecamatan seperti itu. Nah, di mana di dalamnya itu mungkin nanti ini untuk adik-adik yang survei lapangan gitu ya, di dalamnya itu sudah ada master plan desa Pak Arief. Nah, ini jadi saya juga pernah ada pengalaman begitu ya, ketika kita mengumpulkan kepala-kepala desa itu atau lurah-lurah, mereka cerita, Pak, ini kami sudah punya master plan, sudah ini sudah dikatakanlah sudah ditetapkan dengan peraturan bupati gitu kan, seperti itu, bahwa ini nanti seperti nah itu ya. Jadi mungkin ini ketika nanti adik-adik mahasiswa ke lapangan gitu mungkin akan ketemu hal seperti ini gitu kan, artinya nah mungkin ininya gimana Pak Arief menyiasatinya, artinya bahwa ini kan jadi masukan juga ya untuk RDTR gitu kan, tetapi saya yakin mungkin ya kalau yang saya temui itu antara desa yang satu dengan yang lain itu kan tematik banget gitu kan, beda-beda. Nah ini mungkin kira-kira seperti apa sih dalam RDTR ini mengakomodasinya gitu. Kira-kira nanti kalau adik-adik mengusulkan rencana itu bisa. Jadi RDTR-nya itu apakah RDTR-nya itu memang harus katakanlah muncul sebagai RDTR gitu, atau mungkin justru RDTR itu yang merupakan tadi disampaikan Pak Arief mosaik dari master plan yang ada itu itu seperti itu gitu. Jadi mungkin nanti biar adik-adik ini mungkin nggak asal nempel-nempel aja gitu ya, tapi istilahnya garis lurusnya itu harus diikuti, ada sumbu RDTR-nya itu harus diikuti gitu. Itu Pak Yunas mungkin dari saya. Terima kasih Pak Arief, mohon sharingnya. Oke, Pak. Mungkin menambahkan pertanyaan dari Pak Iwan ini. Menarik ini isunya ini. Itu kalau misalnya kita bikin RDTR sudah ada master plan duluan gitu ya. Okay. Nah kalau misalnya posisinya kita yang harus mengerjakan master plan sementara RDTR belum ada, itu gimana Pak?
Nggak ada panduan ya berarti. Itu namanya cari perkara itu, Pak. Wah, ini jos ini. Meskipun sederhana pertanyaannya, tapi memang itulah kenyataan yang sering kita temukan di lapangan. Nah, ini juga ada hubungan dengan Pak Faril tadi. Sebelum ada USS itu, saya pernah bikin RDTR di kota Surabaya. Di kota Surabaya itu, ternyata tiap perumahan pengembang wajib bikin master plan-nya sendiri-sendiri. Yang itu di-ACC-kan ke dinas tata ruangnya. Apa enggak kita jadi kayak puzzle gitu, Pak? Enggak bisa dianu itu, karena hubungannya dengan uang. Lahan sekian dikotai, ini harganya sekian, yang ini mewah, yang ini anu gitu. Kemudian kita tampalkan gitu. Terus pertanyaan saya, posisinya planner di mana ya, saya gitu. Ya enggak bisa, Pak, ini sudah anu ini, mereka tanda tangannya itu wali kota sudah. Anunya itu, master plan-nya atau set plan-nya itu sudah pakai tanda tangan wali kota semua. Ini sama ini kan gitu jadinya. Jadi sebenarnya kita nggak boleh kalah dengan hal-hal yang sifatnya seperti itu gitu loh. Jadi ada kepentingan pribadi, ada kepentingan kelompok, ada kepentingan umum kan begitu. Ada kepentingan negara. Nah, jadi tetap aja filosofinya ke arah sana bahwa boleh memang desa itu independen untuk merencanakan dirinya. Tetapi yang sering lupa adalah dia tidak melihat tetangganya. Dia tidak lihat kecamatannya, dia tidak lihat kabupatennya. Nah, itulah tugas kita. Jadi bagaimana kita memberikan pengertian, kita memberikan pemahaman bahwa kita itu ketika merencana tidak hanya internal, tapi kajian eksternal itu penting sekali lagi. Harus kita cek bahwa keseimbangan itu tidak hanya keseimbangan internal, tapi keseimbangannya adalah eksternal juga. Kebayang RTH itu jika betul-betul dilaksanakan seperti bunyinya. Wah, itu ampun, Pak. Bisa nggak RDTR itu menyiapkan taman untuk skala kota, taman skala kecamatan, taman skala sampai RT ya, sampai taman RT. Waduh, itu garuk-garuk kepala betul itu kita. Gimana bisa menyiapkan seperti itu? Nggak mungkin. Dan ketika saya diskusi dengan pimpinan waktu itu Pak Uki gitu ya, di ATR itu yang Pak mantan Dirjen itu, ternyata memang benar pemahamannya sama dengan kita. Yang dibutuhkan itu adalah keseimbangan satu kota. Satu kota butuh RTH-nya itu sebenarnya seberapa sih gitu. Kalau butuhnya misalkan satu kota Malang itu butuh 10 hektar. Lah 10 hektar ini kan boleh utuh dalam satu tempat. Boleh juga 10 hektar ini 5 hektar utuh, yang 5 hektar lainnya dipecah-pecah. Nah, ini pentingnya. Pas pecahan itu ada di desa tersebut, mau nggak mau dia harus punya RTH dong, kan gitu. Nah, ketika sama dengan pertanyaannya Bu Ike tadi itu, jika satu Kalimantan Utara itu atau satu negara kita ini butuh migas dari Kalimantan Utara sekian besar, maka mau nggak mau memang Kalimantan Utara bagian utara yang Tarakan tadi itu memang harus menyediakan lahannya untuk migas. Nah, nggak boleh lagi kemudian, lu nggak bisa. Ini saya punya master plan sendiri. Ini, wah kacau gitu kalau sudah gitu. Jadi ini yang untuk saya yakinlah Pak Iwan juga sudah paham tentang hal ini sebenarnya kan gitu. Tapi sekali lagi bahwa hierarki perencanaan itu memang iya ada, nyata adanya di negara kita ini bahwa ada RT-RWN, RT-RWP, ada RT-RW yang harusnya memang kalau kita mau merencanakan lihat atas. Tetapi karena kita juga punya kendala dengan pendanaan, sehingga kadangkala RT-RW-nya belum jadi, RD-nya sudah jadi duluan. RD-nya belum jadi, master plan desanya sudah jadi duluan. Terusnya ini yang nggak bisa harus dipahami lah kan gitu ya. Tapi pada prinsipnya tadi sekali lagi bahwa memang tidak ada ego tiap daerah untuk menjadikan bahwa daerahnya seperti apa katanya yang pemilik daerah murni begitu. Itu sudah nggak zaman lagi menurut kami. Menurut kita harus selalu dikedepankan yang itu tadi. Jadi bahwa RDTR itu lingkupnya perkotaan bisa, perdesaan bisa, lintas daerah bisa, berarti ada peluang setiap jengkal tanah di kecamatan itu akan bisa di RDTR-kan. Itu aja sudah luar biasa. Jadi ini jadi tugas tersendiri kan gitu ya buat teman-teman planner, buat teman-teman yang dari
pemerintah daerah untuk menjadikan itu tadi sekali lagi tata ruangnya memiliki struktur yang kuat sehingga kita punya jawaban. Kan ibaratnya sekali lagi ini untuk adik-adik juga, struktur ruang yang kuat itu yang kompak, yang bisa dianalogikan tubuh manusia. Jadi ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki. Jika salah satu tidak ada, maka pasti akan terjadi ketidakseimbangan. Kemudian dianalogikan lagi bahwa ada jantung kota. Jantungnya manusia juga sama. Ada paru-paru kota, paru-paru manusia fungsinya apa juga ada. Ada ginjal kota, itu agak aneh. Tapi ada ginjal yang memang kan gitu ya. Belum ada informasi ginjal kota. Padahal harusnya ada kan itu. Jadi instalasi pengolahan air limbah kota itu kan ginjalnya kota harusnya. RTH itu juga bisa jadi selain paru-paru dia ginjal juga. Jadi ada seperti itu, ada jaringan arteri, ada sama juga di tubuh manusia juga seperti itu. Ini kan yang sering kita dengar, yang menjadi mudah untuk dipahami oleh masyarakat awam. Kalau kita bikin struktur ya, bikinlah seperti struktur tubuh manusia kan gitu, supaya lebih kelihatan. Nah, karakternya adalah bagaimana bikin struktur tubuh manusia tidak sama dengan saudara tua kita kan gitu. Apakah si Panse, apakah si Amang, apakah siapa saja kan gitu ya. Itu nggak boleh kita bikin ini tubuh manusia tapi tangannya lebih panjang dari kaki, ya pasti diprotes orang kan gitu. Jadi karakter itu harus kuat dan memang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi tetap master plan betul, bagus. Memang hierarki itu memang sebenarnya kalau mau dari sisi kita yang merencana itu paling enak memang pengamatan dari bawah. Jadi master plan desa yang hanya mengeluarkan data-data real yang memang itu updating terbaru di desa itu, nggak sampai ke rencana-rencana yang sifatnya strategis yang anulah. Tapi untuk desa itu masih boleh. Tapi kalau sudah ini nanti akan menjadikan desa kita maju se-Indonesia, waduh itu bisa memang. Itu kalimat yang kayaknya bagus untuk politik tapi tidak untuk planologi itu. Untuk PWK enggak itu. Itu nanti jadi permasalahan itu tadi. Jadi kalau best practice lagi, contoh misalkan di Pujon itu ada Pujon Kidul. Itu sebenarnya bukan desa, tapi hanya satu kawasan sawah yang kemudian dikelola oleh Pak Lurahnya, kemudian menjadikan itu didatangi oleh banyak orang. Tapi bukan desanya, bukan perencanaan perdesaannya, bukan. Jaringan jalannya masih ngikut ya, harus dengan rencana detailnya di Pujon gitu, di Kecamatan Pujon. Jadi untuk aktivitasnya betul dia ngikuti, tapi untuk struktur ruangnya, pola ruangnya harus masih ngikut dengan yang RDTR-nya Pujon. Kira-kira begitu Pak Iwan. Kembalikan, ya, Pak. Baik. Terima kasih Pak Arif pencerahannya. Wah, luar biasa ini. Jadi teman-teman mahasiswa ini mungkin nanti bisa setidaknya master plan desa itu kan sekarang lagi banyak Pak dibuat, apalagi ada dana desa gitu kan yang bisa mensupport itu kan. Jadi mungkin itu juga menjadi tadi yang disampaikan Pak Arif salah satu sumber data lah untuk penyusunan rencana kota gitu ya seperti itu atau RDTR. Oke, terima kasih Pak Arif. Sementara itu dulu, nanti teman-teman mahasiswa mungkin ada yang akan disampaikan, silakan. Sama-sama Pak Iwan, terima kasih. Ngopi dulu nih. Wah, siap. Cocok ini, cocok. Pak Arif, izin ini ada pertanyaan dari mahasiswanya Pak Arif juga nih Pak. Oke. Namanya Sinta Tuka. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Sinta Tuka lewat direct message ke saya. Jadi pertanyaannya, dari tahun ke tahun pertumbuhan kota semakin pesat. Nah, kebutuhan akan lahan selalu ada dan tidak pernah habis. Namun lahan yang ada itu terbatas, justru menyebabkan ketidakseimbangan antara supply dan demand. Nah, dengan adanya hal seperti ini, bagaimana perencanaan tata ruang? Dalam hal ini, produk tata ruang yang disusun tetap dapat menjamin ketersediaan lahan di tahun-tahun yang mendatang, yang gunanya untuk optimalisasi lahan untuk pembangunan yang masih bisa dikatakan layak.
Waduh. Ini kayak ujian kalah ini, kayak ujian disertasi ini. Iya. Jadi apa ya? Gini, optimisme kita terhadap tata ruang itu memang harus selalu ditumbuhkan, paling enggak begitu. Bahwa pertambahan penduduk, kemudian dinamika keinginan yang selalu bertambah segala macam itu sebagai tantangan itu memang nggak bisa dipungkiri. Bahwa kalau kita merencana itu kemudian sudah harus nambah ilmu, istilah saya begitu ya, nambah ilmunya nggak boleh dihentikan, menambah ilmunya. Misalkan bahwa kalau kita saat ini masih berpikir tentang bagaimana pembangunan yang sifatnya ekspansif begitu ya, sifatnya ekspansif. Sedangkan perencanaan yang sifatnya intensif itu masih jarang, meskipun sudah mulai high rise tentang pembangunan atau penggunaan lahan yang high rise itu sudah mulai harus di apa istilahnya ya, penerapannya gitu, penerapannya. Satu contoh umpamanya TOD atau transfer oriented development itu bukan hal yang awam, bukan hal yang biasa, hal yang biasa di tetangga kita di Singapura, di Malaysia begitu. Saya umpamanya tetangga yang paling dekat saja gitu ya. Bahwa itu sudah kita saksikan mulai anak saya baru lahir, itu sekitar tahun 2003-an gitu. 2002-2003 itu di sana sudah ada pembangunan tentang TOD. Nah, sampai detik ini di Indonesia baru ada satu yang boleh kalau itu dipaksakan disebut TOD, yaitu di Blok M. Yang tadi disinggung Pak Yunas tadi untuk Pak Fahril tadi. Nah, itu baru itu gitu kan. Sekarang baru lengkap. Itu pun masih belum terlalu lengkap kan gitu. Bisa kebayang bahwa pelabuhan lautnya Singapura itu terkoneksi langsung dengan pelabuhan laut yang menuju ke Sentosa Island, terkoneksi dengan kereta gantungnya, terkoneksi dengan kereta antar daerah di kota itu, terkoneksi dengan jaringan transportasi darat lainnya. Dan kemudian di situ ada mall, di situ ada apartemen, di situ ada hotel, ada segala macam. Nah, hal-hal yang land use ini yang memang menjadi jawaban sebenarnya, menjadi jawaban untuk yang supply demand yang bisa jadi nanti akan menjadi berkurang. Itu untuk yang perkotaan. Nah, yang tidak perkotaan itu memang jadi tantangan berat kita. Bisa ini lagi sebentar lagi Mandalika akan digelar lagi. Dan sebelum menuju ke Mandalika itu melewati kampung yang namanya Sade. Kampung Sade di Lombok. Kampung Sade itu jumlah penduduknya mulai dari dulu sampai sekarang tetap. Kalau ada tambahan penduduk dia diusir. Kalau ada tambahan kakak itu diusir bikin kampung baru. Itu memang adat. Itu adat dan itu banyak ditemukan di tempatnya Mbak Sintatuka ini. Di daerah itu banyak banget ditemukan seperti itu. Sehingga untuk bikin berarti boleh ya Sade ditingkat? Nggak boleh karena memang itu sudah adat, itu nggak bisa lagi. Atau di Bali mungkin desa Pakraman, desa desa adat gitu. Itu nggak bisa didekati dengan yang saya omongkan terkait dengan perkotaan tadi. Jadi ini berlaku hanya untuk perkotaan yang memang sisi budayanya, sisi adatnya sifatnya heterogen, bukan yang homogen seperti itu. Inilah tantangannya memang. Jadi bagaimanapun juga kita optimis bahwa tata ruang akan semakin bagus ke depannya dengan pendekatan-pendekatan yang tadi secara teoritis bagus, harus dilalui dengan kajian-kajian kajian-kajian penelitian sehingga menjadi applicable di lapangan, dan itu yang akan kita jadikan senjata untuk ketika kita betul-betul praktek dalam perencanaan. Kira-kira gitu Pak Yunas. Oke, baik. Jawab ya Mbak Sintatuka pertanyaannya kepada Pak Arif. Oke, ya semakin sore malah semakin hangat Pak Arif ya.
sangat kopinya Pak Arif. Oke, mungkin Bu Cici, untuk waktunya sampai jam berapa ya Bu Cici? Jam 6 sih, tapi kalau sudah paling tidak kan ini mahasiswa juga termasuk kita mungkin ada pencerahan ya terkait dengan RDTR. Sepertinya kita harus sering mengadakan forum-forum seperti ini deh. Ya, lagi kita mengundang Pak Arif ke Jogja, Bu. Iya, kemarin terakhir juga ketemu Pak Arif itu waktu ini di RDTR menengah gitu kan. Kebetulan beliau yang jadi pembimbing kami gitu kan. Ya. Karena mungkin terkait dengan teknis yang seperti ini kita masih awam ya, kecuali kita terlibat langsung di project ya. Biasanya kalau terlibat di project itu kita akan paham terkait dengan beberapa perubahan-perubahan atau updatean terbaru terkait dengan RDTR yang saat ini gitu. Apalagi sekarang sudah berbasis OSS ya, jadi luar biasa sekali ya perubahan-perubahan. Kalau dulu kan kita berbicara RDTR itu masih sebatas RDTR, kemudian zonasinya terpisah. Kalau sekarang kan RDTR dan zonasi itu benar-benar jadi satu kesatuan. Oke. Kira-kira seperti itu Pak Yun. Kalau saya tadi mendengar beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Arif, kayaknya kita tidak berhenti sampai di sini, perlu dilanjutkan lagi terkait dengan materi-materi atau muatan-muatan dalam RDTR, biar kita juga terus mengikuti perkembangan terkait dengan RDTR. Jangan sampai pemahaman RDTR kita sekarang sudah tidak berlaku gitu ya. Sementara RDTR yang sekarang ini sudah banyak sekali perubahan dan terintegrasi ya satu sama lain dengan lembaga-lembaga yang lain itu. Itu saja Pak Yunas, siapa tahu ada dari mahasiswa juga yang mau bertanya. Ya mungkin satu kesempatan lagi deh untuk bertanya. Mungkin buat rekan-rekan mahasiswa ITNJ ini, gitu. Ini tampaknya filosofi orang Jogjanya ini sangat kuat di mahasiswa kita, gitu. Lebih memilih mendengar ketimbang menyampaikan. Belum makan agar-agar mungkin baiknya. Nah itu belum makan agar-agar ini, agar-agar HMPWK aja. Udah nggak ada Bang. Oke, silakan nih. Jadi kalau nggak ada yang tanya, silakan video rekamannya di. Waduh, mohon maaf kehabisan baterai tadi Pak. Oh. Ya. Kehabisan baterai. Silakan nih. Nih kalau ada satu penanya lagi nih sebelum kita akhiri sesi sore hari ini. Oke, moga Pak. Kehabisan baterai tadi. Oke, monggo. Ini saya curiga jangan-jangan orangnya nggak ada di tempat ini. Cuman nongol nama Zoom-nya aja nih. Iya. Padahal jarang-jarang ya dapat materi RDTR seperti ini, Pak. Biasanya kan kita mendapat ini ya, materi RDTR itu sebatas pemahaman secara umum. Nah, kalau tadi kan sudah membahas aspek-aspek teknis. Iya. Betul. Masih merasa belum butuh kok biasanya. Kalau sudah praktek, pusing langsung. Baru ini gimana ya ini? Iya. Begitu butuh kegabikan, bingung cari orangnya siapa. Itu benar. Bisa mencerahkan seperti ini.
Oke, baik. Ini sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Oke, ya mungkin sesi untuk kesempatan sore hari ini kita cukupkan dulu, nggih. Sampai di sini diskusinya sangat menarik sekali, Pak Arief Setiawan. Terima kasih banyak sudah berkenan berbagi bersama kami. Ya, ini sungguh kesempatan yang luar biasa bagi kami, Pak, belajar RDTR dari praktisi yang merangkap akademisi. Jadi mengkerangkainya komplit, tidak hanya dari segi empiriknya tapi juga dari segi teoritiknya. Ya, semoga lain waktu, Pak, kalau berkesempatan monggo tindak ke Jogja, Pak, mampir ke Jogja dengan senang hati. Kami menyediakan nasi kotak lagi, Pak. Enggak, ding, nanti meningkat, Pak, bukan nasi kotak. Oke. Terima kasih banyak Pak Arief Setiawan, dan mungkin sebagai simbolisasi mohon ya Pak Arief nanti untuk yang aslinya segera kami kirimkan melalui kaprodi kami. Ini sebagai simbolisasi saja Pak Arief, apresiasi dari kami, ini kami berikan secara virtual dari kami di oleh anggota ITNG kepada Bapak Arief Setiawan STMT IAP ya, yang menjadi narasumber dalam kegiatan webinar series Kampus Merdeka, pembekalan mahasiswa peserta kegiatan MBKM dengan judul penyusunan materi teknis MBKM. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Arief atas ilmu dan waktu yang diberikan. Sama-sama. Mungkin closing statement dari Pak Arief. Jadi sama-sama Pak, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan ke saya secara pribadi untuk menjadi narasumber pada acara hari ini. Tapi sekali lagi tadi 2 hari atau kemarin ya, kan pandemi sudah menjadi endemi begitu. Jadi mudah-mudahan seterusnya menjadi endemi, dan kita dengan begitu maka acara hari ini sebenarnya tidak sah karena harusnya luring bukan daring. Jadi karena tidak sah, harus kita ulangi secara luring di Jogja, dan saya harus jadi gitu. Burutno langsung jempolnya naik. Ya punya kenangan di Jogja, Pak ya. Iya, memang. Khusus kalau Jogja ini memang. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Tidak ada closing statement apapun dari kami karena tadi sudah banyak yang saya sampaikan, paling tidak bahwa tetap kita nggak boleh merasa bahwa puas dengan ilmu yang sudah kita dapat. Kita belajar terus. Katanya guru saya, hasil belajar yang paling tinggi adalah bahwa kita tahu lebih banyak tidak tahunya. Gitu. Karena banyak tidak tahunya itu maka kita akan belajar terus. Jadi saya pikir itu tantangan ke depannya, bahwa tetap tata ruang harus kita perjuangkan, kita sosialisasikan, kita sampaikan ke khalayak semuanya bahwa penting dan memang harus jadi dirijen yang pertama begitu. Jadi tetap kita harus membeli kebenaran untuk itu, gitu Pak ya. Jadi iklannya itu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas semua kesalahan kalau ada salah kata. Pak. Terima kasih banyak Pak Arief. Mungkin harapannya bukan hanya Pak Arief yang ke Jogja, tapi juga kami ke Malang, Pak. Wah, siap, dengan senang hati. Paketnya ke ITN, ke Batu, terus ke Badung gitu. Gitu ya Bu Cici ya? Betul. Moga. Oke. Deal, Pak, deal. Oke, mungkin dari Bu Cici selaku Kaprodi ada closing statement Bu, untuk menutup rangkaian webinar kita selama 3 hari ini. Terima kasih Pak Yunas. Alhamdulillah ya, kita telah menyelesaikan 3 rangkaian kegiatan yang dimulai dari hari Selasa, Rabu, dan hari ini Jumat. Sebenarnya kita kemas sebagai bentuk kegiatan pembekalan untuk mahasiswa MBKM, tapi pada prinsipnya kegiatan ini kita buka untuk umum karena materi-materi yang disiapkan juga memang untuk umum, terutama pada penguatan RDTR dan juga penguatan pemahaman terkait dengan IKN yang kemarin juga disampaikan oleh Pak Kumar. Jadi memang semua ini ada hubungannya ya. Jadi kita membahas tentang RDTR terkait dengan pemanfaatan ruang, lalu informasi-informasi juga dari IKN bagaimana persiapan IKN dalam membagi beberapa zona yang nantinya
itu juga terkait dengan pemanfaatan ruang. Dan harapan kami juga bahwa webinar ini tidak berhenti pada kegiatan kita di minggu ini. Mudah-mudahan di bulan depan kita ada kegiatan lanjutan webinar series juga yang nantinya akan membahas isu-isu tidak jauh masih terkait dengan penyusunan penataan ruang. Mudah-mudahan Pak Arief masih menjadi salah satu narasumber yang nantinya masih membahas lanjutan terkait dengan RDTR. Dan alhamdulillah kita kemarin pesertanya memang tidak banyak Pak. Untuk hari pertama itu ada sekitar 120 sampai 130 itu di hari pertama. Kemudian di hari kedua juga ada beberapa partisipan dari luar ITN-nya, dan hari ini alhamdulillah juga masih ada beberapa partisipan, walaupun setiap kegiatan di akhir-akhir itu malah menghilang 1, 2, 3, tapi saya rasa tidak ada masalah karena memang umumnya ketika mengikuti webinar seperti ini ada rasa jenuh ya Pak ya, ada rasa jenuh, apalagi mungkin dengan mereka yang belum benar-benar paham karena belum praktek terkait dengan RDTR. Tapi kami yakin bagi teman-teman yang sudah pernah berkecimpung dengan RDTR, biasanya waktu yang 3 jam tidak cukup untuk membahas terkait dengan RDTR. Dan itu yang kami rasakan bahwa memang untuk membahas RDTR tidak cukup dengan waktu 3 jam, harus ada keberlanjutannya lagi, seperti yang disampaikan Pak Arief tadi, bahwa ada baiknya kita ketemu luring, iya Pak, ketemu di Jogja, dan itu memang yang kami harapkan juga Pak. Kemarin kami sudah mengundang Pak Firman juga, yang kemarin kami mengikuti secara online, karena kami tidak merasa bahwa sesuatu yang didapatkan kok beda sekali kalau kita ngundang. Akhirnya kemarin Pak Firman kami undang langsung ke Jogja di lab untuk memberikan edukasi terhadap kami tentang spatial analysis yang banyak digunakan, tidak hanya untuk penyusunan proyek, tapi juga nanti dalam kegiatan riset. Nah, mudah-mudahan di kegiatan-kegiatan selanjutnya Pak Arief bisa main ke ITN-nya untuk memberikan edukasi atau sharing pengalaman terkait dengan bagaimana menyusun RDTR dan bagaimana muatan-muatan teknis yang saat ini terus berkembang di dalam penyusunan RDTR. Terima kasih Pak Yunas, terima kasih Bapak Ibu semua yang selalu setia selama 3 hari ini untuk mengikuti webinar series ini. Mudah-mudahan tidak berhenti di sini ya Bapak Ibu ya. Kita ada kontinuitasnya di bulan depan lagi. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Cici atas closing statement-nya, dan sekali lagi terima kasih banyak Pak Arief sudah berkenan untuk berbagi ilmu dan waktunya di sini. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini dari ITNY maupun juga dari luar ITNY, dari Papua Barat, Bang Domi senang bisa bergabung, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Untuk kegiatan sore hari ini kita cukupkan sampai sekian. Saya selaku pemandu acara mohon maaf dapat banyak kesempatan, semoga kondisinya kita bisa bertemu secara luring. Dan dari saya sebagai pemandu acara menutup kegiatan pada kesempatan hari ini, apabila terdapat banyak kekurangan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun.